Om Swastiastu, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang perkembangan sosial emosional anak usia dini dengan subtopik karakteristik perkembangan sosial emosional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kelompok kami beranggotakan 6 orang yang terdiri dari: pertama, saya sendiri atas nama Dewa Ayu Putura Kastiawati, absen nomor 6. Yang kedua, Le Gede Desi Wiantari, absen nomor 7. Yang ketiga, Gusti Ayu Putu Padmawati, absen nomor 8. Yang keempat, Putu Megawidi Ardining, absen nomor 9. Yang kelima, Putu Waryasni, absen nomor 10. Dan yang terakhir, Ido Ayu Putri Bijayanti, absen nomor 11. Nah, kita langsung saja ke materi pembahasan. Untuk materi pertama yaitu karakteristik perkembangan sosial AUD yang mencakup konsep kecakapan sosial anak usia dini dan ciri-ciri perkembangan kecakapan sosial AUD. Materi yang kedua mengenai karakteristik perkembangan emosional AUD, mencakup tentang konsep kecakapan emosional anak usia dini dan ciri-ciri perkembangan kecakapan emosi AUD. Materi yang ketiga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang terdiri dari pengaruh dari internal keluarga dan pengaruh dari eksternal keluarga. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya Desi Wiantari akan melanjutkan presentasi pada slide keempat, yaitu karakteristik perkembangan sosial anak usia dini. Adapun di sini konsep dan ciri-ciri perkembangannya. Ciri-ciri perkembangan sosial menurut Piaget 1996 diantaranya memilih teman yang sejenis, cenderung lebih percaya pada teman, agresif lebih meningkat, senang bergabung dalam kelompok, dan yang terakhir menunjukkan rasa setia kawan. Keterampilan sosialisasi yang diharapkan berkembang pada anak adalah kerjasama, bergiliran, inisiatif, berbagi, disiplin, dan berpartisipasi. Yang kelima, karakteristik perkembangan kecakapan sosial anak usia dini. Konsep kecakapan sosial anak. Kecakapan sosial anak dimaknai sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma, moral, dan kebiasaan yang tercermin dalam kemampuan berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan orang lain di sekitarnya. Nah, seperti misalnya contoh, anak mau berbagi mainan bersama temannya. Anak saling mampu mengucapkan kata maaf maupun terima kasih apabila berbuat kesalahan ataupun habis meminjam sesuatu barang milik temannya. Nah, itulah yang bisa kita ajarkan kepada anak didik kita sejak dini. Slide yang ke-6, kecenderungan arah perkembangan kecakapan sosial anak usia dini. Yang pertama, perkembangan kecakapan sosial emosional anak ke arah negatif. Seperti misalnya agresif. Agresif adalah tindakan permusuhan yang nyata atau ancaman permusuhan. Biasanya tidak ditimbulkan oleh orang lain. Nah, yang kedua, pertengkaran. Pertengkaran merupakan perselisihan pendapat yang mengandung kemarahan yang umumnya dimulai apabila seorang melakukan penyerangan. Yang ketiga, mengejek dan menggertak. Mengejek merupakan serangan secara lisan terhadap orang lain, sedangkan menggertak merupakan serangan yang bersifat fisik. Egosentrisme. Hampir semua anak memiliki sifat egosentrik, dalam arti bahwa mereka cenderung
berpikir, dan berbicara tentang diri mereka sendiri. Yang kedua, perkembangan kecakapan sosial emosional anak ke arah positif. Menurut Elizabeth B. Hurlock, 1978, pola perilaku yang termasuk perilaku sosial positif diantaranya kerjasama, sekelompok anak belajar bermain atau bekerja sama dengan anak lain. Yang kedua, kemurahan hati. Kemurahan hati terlihat pada kesediaan untuk berbagi sesuatu dengan anak lain. Yang ketiga, simpati. Anak kecil tidak mampu berperilaku simpati sampai mereka pernah mengalami situasi yang mirip dengan duka cita. Dan yang terakhir, sikap ramah. Anak kecil memperlihatkan sikap ramah melalui kesediaannya melakukan sesuatu untuk orang lain atau anak lain dengan mengekspresikan kasih sayang kepada mereka. Baiklah, kita lanjut ke slide 7, kecakapan sosial anak ke arah negatif. Adapun ciri-ciri yang terlihat, anak tidak mau peduli dan tidak mau berbagi mainan dengan temannya sendiri. Nah, inilah terbentuknya egoisme berlebihan pada anak. Memang tidak semua anak mampu menunjukkan perilaku sosial seperti yang diharapkan. Namun, kemampuan berperilaku sosial perlu dididik sejak anak masih kecil. Terhambatnya perkembangan sosial anak sejak kecil akan menimbulkan kesulitan bagi anak dalam mengembangkan dirinya di kemudian hari. Dalam perkembangan sosial anak, teman sebaya memberikan pengaruh yang kuat sekali bagi pembentukan perilaku-perilaku sosial anak. Oleh karena itu, peran aktif orang tua dan guru dalam perhatikan kebutuhan dan perkembangan anak sangat dibutuhkan agar mereka memiliki perilaku sosial yang diharapkan. Di sini saya Gusti Ayu Putu Padmawati akan melanjutkan tentang kecakapan sosial anak ke arah positif. Adapun kepedulian dan kemauan berbagi dengan orang lain di sekitarnya, misalnya dengan teman sebaya, dengan orang tua, ataupun dengan keluarga yang ada di sekitar anak. Karakteristik perkembangan emosional anak usia dini atau AUD, konsep dan ciri-ciri perkembangannya. Konsep perkembangan emosional anak. Perkembangan emosional anak dipandang sebagai perkembangan kondisi psikis atau kejiwaan dalam diri anak yang hanya dapat dikaji atau dikenali melalui gejalanya, seperti marah, sedih, kecewa, ataupun bahagia. Adapun ciri-ciri atau gejala emosional anak, seperti ekspresi wajah atau raut mukanya, ekspresi kegembiraan, ekspresi kesedihan, ekspresi kebencian atau kemarahan, ekspresi kegelisahan anak, dan sebagainya. Dari ekspresi wajah kita bisa melihat apakah anak itu bahagia, sedih, marah atau benci, ataupun dia gelisah, sehingga kita bisa mengetahui gejala emosional anak pada saat itu. Selanjutnya, gejala-gejala tersebut dapat terjadi sebagai reaksi atau respon seketika terhadap lingkungannya saat itu. Bisa juga sebagai bentuk akumulasi gejolak kejiwaan anak yang dipaksakan anak dalam waktu-waktu sebelumnya, atau bisa juga disebut pengalaman olah rasa atau dialog batin dalam diri anak. Siratan emosi di balik ekspresi wajah anak usia dini. Di sini dapat dilihat dari gambar-gambar yang sudah ada di slide, berbagai ekspresi yang dibuat oleh anak. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak usia dini.
Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kecakapan sosial emosional anak usia dini atau AUD yaitu pengaruh dari internal keluarga dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, posisi atau status anak. Dia anak kandung, anak tiri, atau anak angkat. 2, kualitas keharmonisan hubungan di antara anggota keluarga anak. 3, perlakuan anggota keluarga kepada anak. 4, cara mendidik anak atau pola asuhan. Yang kelima, ekspektasi orang tua kepada anak atau ingin anak perempuan atau laki-laki. Yang ke B, pengaruh dari eksternal keluarga atau lingkungan. Yang ke C, pengaruh pengalaman sosial pengalaman sosial awal atau ada tidaknya trauma. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman Tiang. Status anak. Anak kandung, anak tiri, atau anak angkat. Adanya image atau stigma negatif tentang kecenderungan, perlakuan, atau kasih sayang yang diskriminatif oleh orang tua pada anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang membentuk citra negatif dalam perkembangan kemampuan sosial emosional anak. Kualitas keharmonisan hubungan di antara anggota keluarga anak. Situasi keluarga yang kurang harmonis atau broken home, di mana pertengkaran orang tua yang sering terjadi di hadapan anak, lambat laun akan terakumulasi menjadi trauma sosial bahkan depresi sosial emosional pada anak. Perlakuan anggota keluarga kepada anak. Perlakuan kasar yang kerap diterima anak dari para anggota keluarga dapat menimbulkan kebencian dan potensi pembangkangan ketika sudah mencapai fase usia tertentu di masa mendatang. Pola pengasuhan anak oleh orang tua atau wali anak. Yang pertama, pengasuhan otoriter. Yang kedua, pengasuhan demokratis. Yang ketiga, pengasuhan permisif. Yang keempat, pengasuhan lalai atau cuek. Pengasuhan otoriter yaitu harus taat aturan orang tua. Pengasuhan demokratis ada ruang dialogis. Pengasuhan permisif semuanya boleh. Pengasuhan lalai atau cuek semuanya asik sendiri. Om Swastiastu, baiklah, saya atas nama Ida Ayu Putri Bijayanti akan melanjutkan presentasi yaitu tentang ekspektasi orang tua kepada anak atau obsesi memiliki anak perempuan atau laki-laki. Dalam kultur masyarakat yang patriarkis yang memberikan kedudukan pihak laki-laki sebagai acuan otoritas, maka keberadaan anak laki-laki dalam suatu keluarga menjadi satu hal yang istimewa. Akibatnya, jika yang lahir adalah anak perempuan, maka perlakuan yang diterima sang anak cenderung diskriminatif. Misalnya, perbedaan kasih sayang, perbedaan hak pendidikan, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya akan berdampak negatif pada perkembangan aspek sosial emosional anak yang terdiskriminasi tersebut. Sedangkan pengaruh dari eksternal keluarga atau lingkungan sekitar anak, adanya diskriminasi, perundungan, dan sebagainya, seperti anak sering dibully di sekolah, anak sering diejek, dan sebagainya seperti gambar tersebut. Pengaruh pengalaman sosial awal. Ada atau tindakan trauma atas pengalaman sosial emosional sebelumnya, seperti anak sering mendengarkan orang tua bertengkar seperti gambar berikut ini. Nah, sekian dan terima kasih. Saya serahkan kembali kepada teman-teman yang lain dan Ibu dosen.
Mohon bimbingannya.